Sobat Improvement, banyak perusahaan menerapkan ERP. Namun, seringkali setelah diterapkan ERP, prosesnya tidak menjadi lebih efisien. Prosesnya sama saja. Bedanya hanya tadinya manual, sekarang inputnya by system. Penerapan ERP seperti itu kurang memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, seharusnya sebelum kita menerapkan ERP, kita harus mencoba mapping proses kita dulu sehingga menjadi lebih efisien. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba bahas salah satu contoh penerapan ERP yang membuat perusahaan menjadi lebih efisien. Kasusnya adalah kita mencoba menerapkan ERP di pembelian stok rutin. ERP berhasil merubah dari waktu sebelumnya 40 jam menjadi hanya 3 jam. Dan kita mendapatkan saving 37 jam. Lebih lanjutnya kita akan coba bahas mengenai bagaimana proses tersebut terjadi. Sebelum diterapkan ERP, proses pembeliannya sebenarnya sudah pakai program. Namun, sebelum masuk ke program, masih dilakukan proses manual. Personal melakukan cek stok di gudang. Kemudian, hitung kebutuhan. Kira-kira butuhnya berapa. Setelah itu, baru input data di sistem. Setelah di-input data di sistem, kemudian approval. Dan approvalnya ini melalui proses yang berjenjang, kemudian baru buat PO. Proses ini relatif lambat karena banyak langkah manual, input ke sistem, di-print dari sistem, tanda tangan manual beberapa orang. Hal itu terjadi karena ketidakpercayaan. Sehingga banyak orang yang harus melakukan kontrol. Data juga tidak akurat, rawan salah hitung, data tersebar, dan beban tinggi. Inilah yang terjadi sebelumnya. Kemudian kita mencoba melakukan identifikasi penyakitnya. Kami biasa melakukan ini pada saat kita develop ERP. Kita identifikasi apa sih pain point di dalam proses ini. Pain point-nya adalah banyak langkah manual. Cek stok, hitung manual, input ke sistem, tanda tangan manual, dan seterusnya. Data tersebar, dan terkadang terjadi salah hitung. Ketiga hal ini mengakibatkan beban kerja menjadi tinggi, hanya untuk mengurus pembelian stok yang sebenarnya sifatnya rutin. Kemudian dari pain point tersebut, kita mencoba mendesain bagaimana ERP bekerja. ERP dilakukan dengan sistem auto calculate. Jadi menghitung secara otomatis maksimum stok yang sudah diinjek di program, berapa maksimum stok yang diizinkan, kemudian menghitung current stock sehingga kita mendapatkan berapa order yang diperlukan. Kemudian order itu menjadi purchase requirement. Jadi ERP itu mengcombine data stok dengan data standar maksimum stok. Standar maksimum stok dikurang current stock menjadi perhitungan otomatis berapa yang dibutuhkan untuk pembelian. Kemudian menghitung lebih dari 100 kebutuhan stok rutin perusahaan hanya dalam waktu 1-2 menit. Real time, accurate, dan automatic. Proses pembelian setelah ERP adalah sebagai berikut. Auto calculate, kemudian mengenerate otomatis, mereview, mensubmit, dan muncullah purchase order. Dan yang kami lakukan di sini adalah setelah manajemen memahami bahwa perhitungannya dilakukan oleh program dan sudah divalidasi perhitungannya akurat, maka tidak ada lagi kecurigaan, muncul kepercayaan, sehingga approval yang tadinya panjang itu menjadi hanya 1 approval.
karena program sudah mengontrol untuk tidak beli berlebihan. Ini adalah gambaran before dan setelah ERP. Before ERP dibutuhkan waktu 40 jam untuk mengurus pembelian rutin. Mulai dari menghitung stok, mengajukan permintaan, ya sampai dengan approval. Dengan adanya ERP, total waktu 40 jam hanya menjadi 3 jam. Kemudian keuntungan lainnya adalah manual sebelumnya. Banyak input, kertas hilang, banyak dokumen, dan seterusnya. Dan sekarang dilakukan secara otomatis dengan input yang minimal. Karena ERP itu otomatis menghitung stok versus maksimum stok. Kemudian tadinya kita menggunakan Excel dan sistem, sekarang Excel-nya hilang sehingga menjadi terintegrated. Hal lain adalah dulunya ada possibility salah hitung, sekarang dengan adanya program terhitung secara manual. Jadi program membantu perusahaan untuk bekerja dengan lebih akurat. Ini adalah summary-nya. Sebelumnya 40 jam, sekarang menjadi 3 jam. Terjadi penghematan sebesar 37 jam. Hanya dalam satu proses. Bayangkan jika ERP itu diterapkan di semua proses, ERP itu malah akan mendatangkan keuntungan, bukan mengakibatkan biaya tinggi buat perusahaan. Secara total value, hanya dengan satu proses ini, ya kami berhasil men-saving lebih dari 15 juta satu tahun, hanya dalam satu proses. Sehingga ERP itu sebenarnya adalah mesin uang company, bukan biaya yang membebani company. Jadi ERP itu bukan sekedar software, bukan sekedar mendigitalisasi pekerjaan manual, bukan sekedar menghilangkan kertas, tapi ERP itu adalah mesin uang perusahaan jika ERP-nya diterapkan dengan baik. Bisa mengurangi kesalahan, bisa mengurangi waktu kerja, dan semuanya bisa menjadi lebih efisien. Perubahan kecil tapi berdampak besar. Kenapa saya sebut perubahan kecil? Karena ini hanya di satu proses. Bayangkan kalau kita lakukan di banyak proses. ERP itu benar-benar bisa menjadi mesin uang buat perusahaan. Dengan ERP, proses menjadi lebih cepat, lebih singkat, lebih akurat, lebih produktif, lebih efisien, lebih bersaing. Dengan ERP, perusahaan akan bisa menjadi lebih efektif dan lebih modern. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu, terapkan ERP untuk menjadi mesin uang perusahaan. Tapi, ada syaratnya. Lakukan dulu bisnis proses re-engineering, baru kemudian diotomasikan dengan ERP. Dengan cara itu, proses dirapihkan terlebih dahulu, kesalahan dikurangi terlebih dahulu, dibuat bisnis prosesnya, baru dimasukkan ke dalam ERP. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu menerapkan ERP yang bisa menghasilkan uang buat perusahaan. Salam improvement. There is always room for improvement.